Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Risalah Ramadan, dari 5 ayat tentang puasa pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelipkan satu ayat yang tidak berbicara tentang puasa, yaitu ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hamba-hambaku meminta kepadaku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab doa semua orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli, hendaklah kalian meminta, waliyu'minu bi, hendaklah kalian beriman, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Pemirsa Risalah Ramadan, ayat ini ada di dalam ayat atau diselipkan di dalam ayat tentang ibadah puasa, menunjukkan bahwa puasa dan berdoa adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa pada orang berpuasa itu ada satu waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menolak doa mereka, yaitu hadis Rasulullah, lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Orang-orang yang berpuasa itu ketika menjelang berbuka puasa, dia memiliki kesempatan untuk berdoa kepada Allah dan Allah tidak akan menolak doanya. Kesempatan untuk kita berdoa, memperbanyak doa, yaitu beberapa saat menjelang kita berbuka puasa. Pemirsa Risalah Ramadan, doa ini adalah ibadah. Doa itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa orang muslim membutuhkan kehadiran Tuhannya. Justru orang ketika tidak berdoa, maka dia dianggap tidak membutuhkan Allah. Maka doa ini adalah bukti kerendahan hati seorang hamba meminta kepada Tuhan pemilik alam semesta. Doa adalah ibadah. Dan doa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu mengatakan, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kepadamu. Dan doa ini adalah senjata bagi orang-orang beriman. Ketika kita ditimpa masalah, kita tidak punya kekuatan apa-apa, kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala kekuatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita, menunda doa kita, atau memberi hal lain berbeda dengan yang kita minta, tetapi kita butuhkan. Allah kadang-kadang tidak memberi seperti yang kita inginkan, tapi memberi seperti yang kita butuhkan. Misalnya, kita minta diberikan rizki yang banyak, minta uang ratusan juta, tapi ternyata Allah tidak beri kita uang ratusan juta itu. Allah beri kita misalnya kesehatan, Allah beri kita keluarga yang baik, Allah beri kita keafiatan, Allah beri kita keamanan. Dan itu nilainya menurut Allah mungkin lebih kita butuhkan. Bayangkan misalnya kalau Allah beri kita seperti yang kita minta, ratusan juta yang kita minta, Allah berikan. Tapi ternyata setelah itu Allah berikan kita sakit, yang biaya pengobatannya juga ratusan juta. Allah berikan kita keluarga yang berantakan, Allah berikan kita ketakutan. Apa nilainya semua itu dibandingkan dengan pemberian Allah yang luar biasa? Kalaupun Allah tidak mengabulkan doa, doa adalah ibadah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Risalah Ramadan, ada banyak adab yang disebutkan oleh para ulama tentang berdoa ini. Kemudian ada juga waktu-waktu, tempat-tempat di mana doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tempat-tempat yang makbul doa, sebagaimana yang sudah kita ketahui, adalah di Ka'bah, depan Ka'bah, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa meminta di rumah Allah berbeda dengan meminta di jalanan. Allah itu bisa diminta di mana saja, tapi ketika kita meminta datang ke rumah Allah, ke Baitullah atau ke masjid, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima hamba-hambanya, permintaan kita akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya ketika kita meminta obat kepada dokter. Akan berbeda halnya ketika kita bertemu di jalan meminta obat. Saya, Pak Dok, sakit kepala, saya minta obat. Pak Dok akan bilang, silakan beli di apotik obat sakit kepala, Paramex, Bodrex, dan sebagainya. Tapi ketika kita datang ke tempat praktek, datang di tempat di mana dokter menunggu pasien-pasiennya, maka dia akan melayani kita lebih baik daripada ketika kita bertemu di jalan. Dia akan bertanya berapa lama Anda sakit, yang mana yang sakit, kiri atau kanan, dan kemudian berbagai macam resep, berbagai macam saran akan diberikan. Lebih banyak daripada ketika bertemu di jalanan. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta kepada Allah di sembarang tempat akan berbeda halnya.
ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat prakteknya, di masjid, di Baitullah, di tempat-tempat mulia. Kemudian tempat-tempat berdoa yang lain yang makbul adalah satu tempat di Masjid Nabawi yang disebut dengan Raudhah, di antara kubur Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah. Ini tempat berdoa yang afdal. Kita meminta kepada Allah di sana dan Allah akan mengabulkannya lebih mudah dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Di samping tempat juga ada waktu-waktu yang oleh Allah diperintahkan kita untuk berdoa di sana. Waktu menjelang azan dan qomat adalah waktu yang makbul berdoa. Waktu ketika khatib naik ke atas mimbar juga adalah waktu makbul berdoa. Waktu ketika hujan turun rintik-rintik adalah waktu makbul berdoa. Waktu kita dianiaya oleh orang lain adalah waktu makbul berdoa. Waktu menjelang buka puasa adalah waktu yang tidak boleh kita sia-siakan. Berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang berbuka puasa dengan doa-doa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa itu Rasulullah mengatakan, menjelang berbuka puasa hendaklah Anda meminta 4 hal. Bersyahadat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, meminta surga, dan meminta agar dijauhkan dari neraka. Doa inilah yang kemudian oleh para ulama kita dibuat redaksinya dengan doa yang sering kita baca menjelang buka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata, wa na'udzubika minan nar. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal jannah, kami memohon surga Allah. Wa na'udzubika minan nar, dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ini kesempatan, waktu dan tempat yang makbul untuk setiap doa yang kita baca. Pemirsa Risalah Ramadan, doa ini adalah senjata untuk orang-orang beriman. Doa ini adalah kekuatan kita. Orang-orang yang tidak memiliki Tuhan, ketika mereka tidak memiliki harapan lagi, maka mereka akan putus asa. Ketika tidak ada lagi kekuatan mereka untuk menyelesaikan masalah, tidak ada orang lain yang bisa dimintai bantuan, tidak ada hal yang bisa mereka lakukan. Tapi orang-orang muslim, orang-orang yang bertuhan, menuhankan Allah Subhanahu wa taala, yang yakin akan keberadaan Allah, setiap kali ada masalah, dia selalu yakin bahwa Allah selalu memberi jalan keluar. Cukup dia mengangkat kedua tangannya, meminta kepada Allah, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Pemirsa Risalah Ramadan, demikian Ramadan ini jangan kita sia-siakan untuk kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu menjelang buka puasa adalah waktu yang tepat untuk kita perbanyak doa-doa kita, permintaan kita kepada Allah. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.